Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Dua Pertama pada mata kuliah kewirausahaan administrasi pendidikan. Oke, pada hari ini seperti biasa, seperti tiap minggunya, kali ini saya akan membahas materi sambungan materi minggu lalu. Yang mana materi pada hari ini yang kita kaji, kita analisis dan kita pahami secara mendalam, yaitu mengenai pengembangan kewirausahaan. Nah, seperti apa materinya, mari kita bahas. Baiklah, membahas mengenai pengembangan kewirausahaan, maka kita akan dimulai dari kemampuan kita untuk menganalisis seperti apa sebenarnya ciri-ciri seorang wirausahaan yang berhasil itu. Mungkin banyak dari kasus atau dari banyak contoh yang bisa kita lihat, bisa saja kita dengar atau kita saksikan secara langsung melalui media massa atau media jurnal internet lainnya. Sebenarnya perjalanan seseorang wirausahaan itu begitulah hebat, begitu panjang perjalanan seseorang wirausahaan yang kaya itu. Seperti yang kita alami pada saat sekarang ini, kita dimulai dari sekolah SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang pada bangku perkuliahan. Itu mempunyai perjalanan yang cukup panjang dan waktu yang tidak cukup sedikit. Pasti menghabiskan tenaga, pikiran, dan energi yang sangat menguras. Tetapi bagi seseorang wirausahaan itu bukanlah menjadi sebuah tantangan, melainkan sebuah motivasi bagaimana suatu impian yang dia inginkan dapat tercapai. Nah, misalnya dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang luar biasa, itulah seorang wirausahaan. Nah, beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat, kita rasakan, apakah ciri-ciri tersebut adakah pada diri kita atau justru sudah ada, melainkan kita perlu memperbaiki diri. Bagaimana ciri-ciri tersebut bisa menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita. Yang pertama, ciri-ciri seorang wirausahaan yang berhasil itu adalah seseorang wirausahaan yang berhasil dan sukses pasti memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi seseorang wirausahaan, dia itu harus dapat mempunyai tujuan, visi, misi, dan yang jelas. Artinya, seseorang wirausahaan dia itu memiliki sebuah pandangan yang jauh ke depan, memikirkan yang jauh ke depan, misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bukan hanya memikirkan pada saat sekarang ini. Nah, pandangan atau pikiran yang jauh ke depan itu yang bisa kita sebut sebagai tujuan, visi, misi yang jelas. Jadi, seseorang jika dikatakan memiliki ciri-ciri seseorang wirausahaan, maka harus dapat memiliki tujuan, visi, misi yang jelas ke depannya. Apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia melakukan tersebut, dan apakah yang dia lakukan tersebut sesuai dengan harapannya. Itu ciri-ciri yang pertama seseorang wirausahaan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu harus menjadi seseorang yang pekerja keras, tidak pernah pantang semangat, dan tidak hanya mencari sesuatu hal yang mudah. Artinya, seseorang wirausahaan sebelum berhasil, dia tidak akan mau berhenti. Seberat apapun risiko yang dia hadapi, dia akan bertanggung jawab, melainkan risiko tersebut dia jadikan sebagai semangat motivasi bagaimana untuk kedepannya tidak terjadi risiko yang dialami pada saat sekarang. Nah, untuk dapat ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, maka kita harus bisa menjadi seorang yang pekerja keras, pantang semangat, dan jadikan sebuah tantangan sebagai motivasi agar dapat lebih baik lagi untuk masa akan datangnya. Ciri-ciri yang ketiga seseorang wirausahaan adalah memiliki tanggung jawab besar atas segala aktivitas yang dilakukannya.
Jadi bukan seakan-akan dia tuh lempar batu sembunyi tangan, melainkan melakukan sebuah kegiatan atau keputusan yang diambil, tapi dia tersebut tidak bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, melainkan dia akan mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah diambil. Nah, karena dia telah mengetahui apapun risikonya, dia akan pasti terima, maupun itu yang baik atau yang buruk. Itulah ciri-ciri ketiga seseorang wirausahawan. Ciri-ciri yang keempat seseorang wirausahaan artinya kita sebagai seorang pengusaha adalah komitmen. Artinya orang-orang yang berhasil biasanya itu memiliki komitmen yang tinggi. Komit artinya setia terhadap janji yang dia buat. Misalnya dia akan membuat janji produk kualitas A, maka dia pasti akan membuat produk dengan kualitas A. Dia tidak akan janji atau tidak akan ingkar terhadap sesuatu yang telah dia janjikan. Itu merupakan ciri-ciri seseorang wirausahaan. Atau contoh simpel yang bisa saya contohkan yaitu misalnya dalam sebuah pekerjaan dia tuh datang paling lambatnya 8, tetapi pada saat aktivitas atau implementasinya dia ternyata datang kurang dari jam 8, melainkan pukul 7. Nah, di sinilah terletak seseorang yang memiliki ciri-ciri wirausahaan. Artinya dia tersebut komitmen terhadap janji atau aturan yang telah dia buat. Nah, ciri-ciri yang kelima, seseorang yang dikatakan sebagai wirausaha yaitu mengembangkan hubungan baik. Artinya seseorang wirausaha itu pasti mampu mengembangkan hubungan baik dan sekaligus dapat memelihara hubungan dengan siapapun, dengan berbagai pihak manapun, tidak pandang bulu. Artinya seseorang wirausaha itu pasti akan terus mengembangkan sebuah hubungan komunikasi yang baik, komunikasi yang luas. Kenapa? Karena dengan berkembangnya sebuah interaksi komunikasi, maka itu akan menjadi sebuah peluang dia dalam melakukan sebuah usaha. Karena bisa saja dengan dia memperluas hubungan komunikasi, hubungan baik antar pihak manapun, pasti dalam sebuah kegiatan wirausahanya atau dalam menjalankan kegiatan usahanya, pasti ada dari seseorang pihak yang dia jalin hubungan baik akan membantunya, misalnya dalam hal promosi atau dalam hal mencari sebuah pengalaman. Karena seseorang wirausahaan harus dapat mengembangkan sebuah hubungan komunikasi yang baik sebagai sebuah jalur peluang untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Jadi jika Anda ingin menjadi seseorang wirausaha, maka Anda harus dapat mengembangkan sebuah hubungan komunikasinya baik, yang luas, tidak memandang si A, si B maupun si yang kaya, si menengah dan si miskin, melainkan semuanya dijalin komunikasi yang baik. Bagaimana sebuah komunikasi dapat terjalin dengan baik. Itulah ciri-ciri seseorang sebagai wirausaha. Nah, dari beberapa ciri-ciri yang kita bahas tadi, mudah-mudahan dari beberapa ciri tersebut di atas ada sebagian besar pada diri kita. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memilikinya, melainkan bisa kita miliki dengan cara kita pelajari dan perbaiki apa yang ada pada diri kita. Jika ingin menjadi seseorang wirausaha yang sukses, maka semua ciri-ciri yang kita bahas tadi itu harus ada pada diri kita masing-masing. Nah, kemudian pasti akan muncul sebuah pertanyaan,
bagaimana strategi dalam mendirikan sebuah usaha. Nah, sebenarnya mengenai strategi ini banyak sumber strategi bagi seseorang yang berintis usahanya. Kalau kita baca dari beberapa artikel maupun jurnal maupun dari beberapa biografi wirausaha di dunia, ada banyak faktor yang dapat membuat dia tersebut menjadi seseorang wirausaha. Nah, dari sesuatu yang mungkin tidak bisa dia capai secara akal logikanya, tetapi setelah dilakukan, ternyata di luar ekspektasi dia. Artinya sesuatu yang dia kira tidak mungkin ternyata menjadi mungkin, malah melebihi di luar ekspektasinya. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama itu faktor keluarga. Artinya kalau dari keluarga berarti otomatis yaitu dari gen, artinya dari sebuah keluarga pengusaha biasanya cenderung dapat memudahkan kita untuk tampil menjadi pengusaha, karena dalam kehidupan sehari-hari kita telah berkecimpung dengan orang-orang tersebut, mulai dari sebuah aktivitasnya, kegiatannya, pola pikirnya, sampai terhadap kebiasaan dia dalam sehari-hari. Artinya dengan faktor keluarga dapat melahirkan seseorang untuk menjadi sebuah pengusaha atau menjadi wirausaha. Nah, selain faktor keluarga, faktor lain yang dapat menjadi sebuah akibat seseorang menjadi seseorang wirausaha itu sengaja terjun dalam menjadi seseorang wirausaha. Artinya dia memang betul-betul menyediakan dirinya untuk dapat menjadi seseorang wirausaha, kemudian berani mencoba melakukan sebuah usaha tersebut dan berusaha mencari lingkungan yang orang-orang yang dianggap dapat mendorong atau membantunya untuk menjalankan sebuah usahanya. Artinya dia memang mewadahkan dirinya untuk dapat berkecimpung langsung dalam dunia bisnis, dunia usaha. Itu faktor kedua yang dapat timbul kenapa seorang menjadi wirausaha. Nah, faktor yang ketiga yaitu iseng-iseng, artinya iseng-iseng berhadiah. Nah, terkadang iseng-iseng berhadiah atau yang disebut dengan kerja sampingan kadang-kadang dimulai cukup lama, kemudian dia mencoba-coba sesuatu hal yang mungkin di luar jalurnya atau di luar aktivitasnya. Dengan kata lain, dengan dia hanya bercoba-coba, ternyata setelah dia dalami terus menerus sebuah kegiatan tersebut ternyata menjadi nyaman. Nah, nyaman, muncullah sebuah kesukaan, muncullah sebuah menjadi trigger lah melakukan sebuah usaha tersebut. Nah, ternyata faktor iseng-iseng dapat menimbulkan atau dapat memunculkan seseorang untuk menjadi seseorang wirausaha. Nah, faktor yang keempat itulah coba-coba daripada enggak, mendingan dicoba saja. Misalnya ada modal sedikit, dicobalah daripada enggak. Adalah sebuah kemampuan dimiliki, misalnya kemampuan dalam daripada tidak digunakan, mendingan kita coba juga. Ternyata dari hasil coba-coba bisa menghasilkan sebuah penghasilan atau menghasilkan sebuah hasil kegiatan yang positif. Artinya seseorang yang menjadi pengusaha itu dapat disebabkan dari faktor coba-coba. Nah, terakhir itu terpaksa. Artinya
Misalnya dari faktor keturunan, kalau tidak kita siapa lagi? Artinya seseorang yang menjadi wirausaha karena faktor keturunan itu bisa juga, misalnya pada sebuah perusahaan, karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan sebuah perusahaan tersebut melainkan hanya kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus terjun untuk menjadi diri pengusaha. Artinya dengan faktor keterpaksaan oleh keturunan itu bisa saja melahirkan seorang yang ingin menjadi pengusaha. Nah, selanjutnya, jika secara profesional ada 3 cara untuk memulai sebuah usaha yang usahanya baru. Yang pertama itu mendirikan usaha yang baru, artinya sebuah usaha tersebut benar-benar kita desain, kita rencanakan sendiri dengan teman maupun dengan keluarga, atau dengan kata lain didirikan dengan sengaja. Artinya sebuah usaha itu dapat muncul atau dapat tumbuh dan berkembang itu dikarenakan dengan kita memulai mendirikan usaha yang baru. Artinya memang dengan sengaja kita mendirikan usaha yang baru. Yang kedua yaitu dengan memilih sebuah perusahaan. Artinya misalnya ada sebuah perusahaan yang sudah ada dan kita berani untuk membelinya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan melihat apakah perusahaan tersebut telah kolaps atas pemilik ingin menjual karena alasan tertentu, atau artinya adalah apa, dengan membeli perusahaan tersebut Anda bisa menjadi lebih mudah. Artinya salah satu faktor yang dapat kita lakukan untuk membuka sebuah usaha baru itu dengan membeli sebuah perusahaan yang telah ada. Artinya dengan kita membeli sebuah perusahaan yang ada, kita bisa mendirikan sebuah usaha yang baru tanpa harus mengeluarkan dana yang cukup besar, melainkan hanya tinggal menerima apa yang ada dan memodifikasi berbagai perbagian yang mungkin kita rasa perlu diubah. Nah, yang ketiga yang dapat dilakukan untuk dapat menciptakan atau mendirikan sebuah usaha baru yaitu sistem kerjasama manajemen, di mana pada akhirnya mencoba memakai pada sistem ini yaitu kita mencoba memakai sebuah nama dan manajemen perusahaan lain. Nah, perusahaan pemilik nama tersebut disebut dengan franchiser, dan yang menggunakan itu adalah kita sendiri. Artinya kita menggunakan sebuah perusahaan produk label nama yang telah ada, sehingga kita hanya memilihnya saja. Nah, sekarang banyak di konteks muara laba seperti minuman, makanan yang telah mempunyai nama-nama besar. Kemudian kita sebagai pembeli tinggal hanya memilih franchise-nya saja, atau dapat dikatakan hak konsumennya. Bahkan sampai produksi pun kita hanya tinggal melaksanakan semua yang telah didesain. Artinya kita hanya tinggal menggunakan saja segala sesuatu yang telah ada. Nah, berbahas mengenai franchise, kita akan lebih jauh bahas tentang franchise. Artinya franchise adalah sebuah dukungan manajemen yang diberikan oleh franchise itu berupa banyak hal, sehingga dapat memudahkan dalam hal kita berwirausaha. Artinya kita hanya menjalankan saja ke segala sesuatu yang telah ada, karena orang-orang yang telah mengenal, artinya ada sebuah produk yang mungkin orang tersebut telah mengenalnya, bahkan sampai ke logo-logonya saja sudah terkenal, sehingga kita jika ingin membeli perusahaan tersebut kita hanya mengeluarkan modal yang tidak cukup banyak,
melainkan menjalankan apa yang telah ada. Sehingga pada promosi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, melainkan biasanya yang diberikan oleh franchise tersebut itu berupa pemilihan lokasi usaha, memulai bentuk bangunan rehab gedung termasuk ruangan yang telah diperlukan, bahkan sampai pemilihan karyawan sudah ada didesain dan ditetapkan oleh perusahaan franchise tadi. Jadi kita tidak dituntut untuk berpikir, melainkan hanya saja menyiapkan modal kita untuk memilih sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi kita dalam hal ini dimudahkan oleh franchise. Nah, mana jika kita ingin berusaha membangun sebuah usaha, tidak perlu mengeluarkan kocek yang cukup sangat besar, melainkan hanya menjalankan apa yang telah ada. Nah, selanjutnya berbahas mengenai jenis bidang usaha itu sebenarnya banyak. Kalau masih bingung mungkin saya bisa sebutkan, yaitu misalnya jasa industri, perikanan, percetakan, ataupun pariwisata. Artinya kalau mengenai usaha-usaha itu banyak, tetapi itu tergantung oleh passion kita atau di mana kemampuan kita dalam bidang-bidang tersebut. Karena dalam membangun sebuah usaha itu harus dapat disesuaikan dengan passion kita di mana, bakat kita di mana, dan kemampuan kita di mana, agar ketika menjalankannya itu menjadi lebih mudah, tidak ada kendala-kendala maupun kendala-kendala yang dihadapi, karena memang passion kita di sana. Itulah kita misalnya kalau memilih sebuah usaha itu harus dapat mengetahui passion kita di mana. Nah, dalam hal menentukan usaha ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama itu minat dan bakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, terkadang faktor minat dan bakat dapat mempengaruhi kita dalam menentukan sebuah usaha. Misalnya bakat kita dalam sebuah percetakan, maka cocok kita di membuat usaha itu mengenai percetakan, karena kita telah ahli dalam komputer, dalam memprint atau yang berhubungan dengan percetakan. Kalau kita ahli yang dalam menjahit, maka kita akan bisa membuat sebuah usaha konveksi. Artinya sebuah minat dan bakat dapat mempengaruhi tergantung usaha yang kita buat. Yang kedua tuh terkait modal mungkin sebuah sesuatu yang dapat mendorong kegiatan usaha yang kita buat. Artinya kalau kita ingin membuka usaha, tentulah disesuaikan dengan modal yang ada. Jangan sampai kita membuat usaha sedangkan usaha tersebut belum tentu bagaimana kelanjutannya, maka modal kita akan tenggelam dan tidak akan keluar menjadi sebuah keuntungan. Yang ketiga adalah waktu. Dalam kita memilih usaha itu waktu dapat mempengaruhinya. Kenapa? Karena dalam rentang waktu zaman demi zaman itu kesukaan dapat berubah. Misal dari waktu sekarang yang mana orang menyukai yang A, mungkin 5 tahun ke depan telah berubah lagi kesukaan orang. Mungkin dari ponsel merek A jadi merek B. Artinya waktu dapat mempengaruhi seorang dalam membuka sebuah usaha. Yang selanjutnya itu laba dan pengalaman. Artinya sebuah pengalaman dapat mempengaruhi tergantung usaha yang dia buat. Misalnya dia mungkin mempunyai pengalaman di bidang
pertanian, maka dia akan lebih cocok sekarang membuka usaha sebuah yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya membuka sebuah usaha ladang jagung, padi, ataupun sejenisnya, karena dia telah mempunyai pengalaman di bidang pertanian tersebut. Nah, dari yang 4 tadi kita akan bahas agak lebih dalam itu mengenai modal. Nah, terkait dengan modal nanti bisa kita lakukan melalui kerjasama dengan teman ataupun dengan keluarga, ataupun kita mengusahakannya sendiri. Misalnya mencari sumber-sumber modal yang memungkinkan untuk dapat percaya kerjasama dengan mereka. Contohnya saja bisa kita lihat itu sistem bagi hasil. Nah, kadang-kadang ketika memulai sebuah usaha, dalam rancangannya yang telah kita desain ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, karena ini bisa saja menjadi faktor kegagalan kita dalam membangun sebuah bisnis. Yang pertama itulah data informasi yang kurang lengkap. Artinya, jika kita ingin mendirikan sebuah usaha, maka harus membutuhkan data yang lengkap, sehingga ketika kita membangun bisnis tersebut, ketika kita menjalankan bisnis tersebut, kita menjadi lebih nyaman dalam usaha yang kita jalankan. Misalnya kita ingin membangun sebuah usaha yang sasarannya adalah mahasiswa, maka tentu kita harus menentukan apa produk yang mungkin dapat terjangkau oleh konsumen kita, yaitu para mahasiswa tersebut. Nah, selain kita memikirkan produk, kita harus juga mempertimbangkan harga, lokasi, dan juga bahan bakunya, agar semua tersebut itu dapat sesuai oleh tingkat kebutuhan konsumen kita. Artinya jika kita para sasaran konsumennya adalah mahasiswa, tentu produknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Misalnya kalau mulai harga tuh harga yang terjangkau lah, mulai dari makanan, minuman, atau yang kita buat. Dari segi bahan baku tuh tidak susah, melainkan dapat dicari di pasar-pasar yang terdekat. Nah, yang kedua itulah salah perhitungan. Artinya salah perhitungan bisa menyebabkan kegagalan dalam membangun sebuah usaha. Misalnya kita tinggal di daerah Bandung atau di daerah Jawa. Mungkin di daerah Jawa sedang trennya sebuah makanan yang pedas. Nah, kita menganggap makanan yang sangat terkenal tersebut, yang sangat tren tersebut pada waktu sekarang, kita berpikir ini dapat menjadi sebuah peluang kita. Nah, kita bawalah sebuah makanan tersebut ke daerah Sumatera, khususnya Sumber. Ternyata ketika di Sumber makanan tersebut tidak laku, melainkan berbanding terbalik terhadap ekspektasi atau pikiran yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, artinya terkadang sesuatu yang disukai seseorang di A belum tentu itu disukai seseorang di B, melainkan ada terdapat perbedaan. Artinya kita jangan menganggap sesuatunya di A itu dapat disukai di B, karena tidak semua disukai oleh A itu disukai oleh B. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pekerjaan yang salah. Dan yang keempat itu kondisi lingkungan. Karena seperti yang saya katakan tadi, faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi dalam menjalankan sebuah usaha. Artinya misalnya di tempatnya dingin, tentu cocok sebuah makanan yang pedas, sebuah minuman yang dapat menghangatkan. Tetapi kita samakan jenis makanan di daerah dingin dengan daerah panas,
maka ini dapat menjadi salah satu faktor gagal kita dalam mengusahakan dalam membangun sebuah usaha, karena kita tidak melihat kondisinya, melainkan menyamakan kedua kondisi tersebut. Nah, selain hal yang kita bahas tadi yang di atas, maka perlu juga kita lakukan adalah memulai hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai usaha adalah yang pertama yaitu analisis kebutuhan usaha. Sehingga ini dapat diperlukan sehingga hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengusaha, apakah namanya perusahaan pribadi, dalam mendirikan dan menjalankan usaha dari awal sampai akhir, kita harus dapat menganalisis sedemikian rupa kebutuhannya yang beragam jenis, di mana tergantung terhadap bidang yang ditekuni. Artinya menganalisis sebuah kebutuhan tergantung usaha yang kita miliki. Nah, membahas mengenai modal pada prinsipnya ada berbagai macam jenis. Yang pertama itu modal dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini sangat diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha, karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri sesuatu memilih berbagai hal itu tidak menggunakan uang, karena bagaimanapun modal uang itu sangat diperlukan dalam membangun sebuah usaha. Yang kedua itu modal keahlian atau skill, yang mana besar kemungkinan jika ingin berhasil, pilihlah sebuah usaha yang memang passion kita sana, skill kita di sana, dan kemampuan kita di sana, sehingga kita ketika menjalankannya dapat sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya itu modal investasi. Nah, terkait dengan modal investasi ini, itu adalah investasi berarti jangka panjang, biasanya digunakan seorang untuk membeli berbagai macam aktivitas tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, modal investasi biasanya dapat digunakan berulang-ulang serta umumnya lebih hitungan tahun. Artinya sebuah modal ini digunakan atau diinvestasikan untuk jangka panjang, yang mana tidak ada rentang waktu pengembaliannya, melainkan dapat digunakan secara berulang sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Misal saja sebuah kendaraan, yang mana kendaraan dapat mendukung sebuah usaha kita, melakukan sebuah promosi. Nah, kembalinya tentu dalam bentuk material atau uang, tetapi membutuhkan jangka waktunya panjang. Yang kedua itu adalah modal kerja, artinya merupakan modal yang digunakan jangka pendek dan beberapa kali dipakai produksi. Artinya setelah digunakan tentu harus ada kembalinya, sehingga ketika dipakai dalam hitungan hari, hitungan menit, jam, minggu ataupun bulan, itu harus ada kembalinya. Artinya ada jangka waktu yang telah ditetapkan bagaimana supaya modal tersebut dapat kembali. Itu adalah modal kerja, berbeda dengan modal investasi yang mana kembalinya lama, tetapi hasil dari kembali itu ada begitu. Tidak ada tentang waktu harus kembali kapan, melainkan dapat menghasilkan dari berbagai aktivitas atau aktivitas yang telah kita investasikan. Nah, terkait mengenai sumber-sumber modal dalam penunjang usaha, yang jelas kebutuhan modal, apakah modal investasi maupun modal kerja, itu dapat dicari melalui berbagai sumber. Yang pertama itu modal usaha sendiri, artinya kita mengeluarkan modal itu dari uang kita sendiri. Kitalah yang membiayai usaha kita sendiri tersebut, dari kita untuk kita, sehingga ketika pengguna modal sendiri ini tidak ada sebuah risiko yang kita miliki. Karena apa? Karena kita hanya menggunakan uang kita sendiri, bukan dari modal pinjaman dari bank-bank. Kalau pinjaman dari bank atau di luar modal kita, itu dinamakan dengan modal asing. Artinya modal dari usaha kita sendiri. Maka modal ini misalnya kita hasilkan dari sebuah
pinjaman dari berbagai lembaga-lembaga yang mungkin dapat mendukung kita dalam yang kita percaya itu untuk melakukan pinjaman uang. Nah, dalam modal asing ini tentu ada risiko yang kita miliki, yaitu kalau kita tidak bisa mengembalikan sebuah modal yang kita pinjam, tentu ada risiko aturan mainnya, yang mana dalam jangka waktu sekian kita harus dapat mengembalikan modal tersebut. Jika tidak, kita akan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Artinya, dalam modal asing ini ada 3 risiko yang kita punyai, sehingga kita dalam jangka waktu sekian harus dapat mengembalikan modal tersebut. Jika tidak, pasti ada risiko yang pasti kita hadapi. Nah, terkait dengan cara atau usaha yang dapat kita lakukan untuk membuka bisnis baru itu mengenai tempat usaha. Nah, tempat usaha atau di mana lokasi dan tempatnya, seperti apa lokasi usahanya, itu sangat berpengaruh terhadap usaha yang kita buat. Karena lokasi merupakan sebuah tempat untuk melayani konsumen ketika suatu saat nanti kita memilih sebuah usaha yang dilakukan. Artinya lokasi sangat menentukan keberhasilan terhadap usaha yang kita jalankan. Misalnya lokasi penyimpanan sebuah gudang, yang mana kalau antara lokasi kita menjual dengan lokasi gudang, apabila terlalu jauh jaraknya, itu akan memakan biaya yang besar, maka akan juga berdampak terhadap usaha yang kita buat. Jika lokasi gudangnya jauh, maka tentu usaha kita akan terkendala dalam hal produksi, yang mana seharusnya dapat memproduksi 10 jenis dalam satu hari. Ternyata dengan jarak yang demikian kita hanya bisa memproduksi 5. Dan efeknya itu keuntungan yang kita miliki juga sedikit. Jadi tempat usaha sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha yang kita jalankan. Selanjutnya itu tata letak atau layout. Nah, ini sangat diperlukan atau dilakukan oleh seseorang pengusaha terhadap lokasi yang akan dia pilih untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Misalnya mulai dari pemilihan sebuah gedung atau tempat parkir, di mana kalau konsumen datang dengan kondisi tempat parkir yang luas dan kondisi lingkungan usaha yang cukup indah dan menarik, pasti konsumen akan nyaman, sehingga dia akan ada rasa keinginan untuk datang lagi untuk besok-besoknya, karena dia telah menganggap tempat ini nyaman, indah, dan juga tempat parkirnya juga luas lah. Jadi dia ada mempunyai rasa aman, sehingga ada kecenderungan untuk ingin kembali lagi untuk besoknya. Nah, dalam penentuan ini banyak hal pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jenis usahanya, karena terkadang sebuah lokasi itu harus sesuai dengan usaha yang kita buat. Misalnya kita nih buat sebuah usaha makanan yang mungkin harga itu sekitar 10.000 ke bawah, maka ini lebih cenderung cocok di tempat lembaga pendidikan, contohnya SD, SMP, SMA maupun universitas perkuliahan, karena ini sangatlah terjangkau dan sesuai dengan lokasi kita. Misalnya kita ingin sasarannya adalah mahasiswa, tentu lokasinya itu harus di lingkungan universitas. Yang kedua itu seberapa dekat konsumen yang kita tuju. Artinya jika kita ingin menjual, jika kita konsumennya adalah mahasiswa, tentu lokasinya harus di sekitaran kampus, tidak boleh jauh dari sekitaran kampus, karena sasaran konsumennya adalah mahasiswa. Yang ketiga itu dekat dengan bahan baku, yang artinya bahan baku yang kita gunakan harus dekat dengan
tempat produksi usaha kita, karena jika jauh maka akan uh, memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mana jika kita bisa memproduksi 5 kali, maka dengan bahan baku yang jauh cuma bisa 3 kali atau 2 kali. Nah, selanjutnya itu ketersediaan tenaga kerja, artinya tenaga kerja yang kita butuhkan adalah tenaga kerja yang handal, yang memiliki skill, penampilan yang baik, etik, moral, dan cara berkomunikasi yang baik. Artinya kita tidak hanya mencari yang orang mau bekerja, melainkan orang yang bisa memiliki kemampuan yang dapat bagaimana sebuah usaha kita tersebut dapat laku. Yang terakhir itu sarana dan prasarana, artinya kita dalam memilih sebuah lokasi usaha haruslah di tempat yang dapat yang kondisi sarana dan prasarana tersebut dekat, misalnya dekat dengan pemerintahan itu tentang perusahaan, tentang pengurusan izin, dekat dengan lembaga keuangan itu bisa dapat mempermudah kita mengenai modal-modal. Dan yang terakhir itu kondisi masyarakat, artinya kita jika ingin mengbisnis itu harus dapat dipahami betul kondisi masyarakat yang bagaimana, agar jangan faktor kondisi masyarakat dapat mempengaruhi kita dalam membuka sebuah usaha. Nah, itulah topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita maupun bagi saya sendiri. Baiklah, akhir kata saya akhiri. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.